lalu diistirahatan untuk kalangan orang banyak diistirahatan. Tapi kalau kalangan keluarga tetap di rumah beliau dipimpin oleh anak beliau itu Guru Haji Basrul Anwar. Jadi nanti malam ini kadang baca hikam lah, kadang baca hikam membaca menakib. Itu udah mencari catatan kada dapat 20 tahun juga anak membariakan rencana anak disalin anak menyayankan Amalia itu Amalia itu tadi membaca doa itu dibaca, tapi membacanya sudah 2 tahun tiap sembahyang sehari semalam 5 kali kali 2 tahun membaca doa itu nyawa melihat ulama itu kada usah melihat ulama, mendengar ngaran ulama aja, ulama siapa disambat orang nyawa sudah tahu. Orang berkesahan guru si A orang nyawa mendengar, tapi nyawa nambah dengar ini ada bisi wirid ini doa ini orang bakuyaan ngaran, orang nambah bakuyaan ini pun inya kada tahu, kada suah juga tak kasih uji nama jasari dua pakmu aja kamu tahu lah ada orang hanya jadi menang jadi apakah bidorong guru siapa, guru si A pernah langkam kasih tuh kada tahu cuma jinya nyawa bisi wiridnya tuh ada bisi wiridnya tuh mendengar orang pakuyaan nyawa sudah tahu lawan orang itu kayak apa awaknya, kayak apa ilmunya, apa khususnya orang itu di hadapan Tuhan, apa rahmat atau kekhususan atau kemuliaan yang Allah beri lawan orang itu nyawa tahu. Bahari itu dibari pada waktu mengaji, bahari dibangun Rasulullah tahun berapa nih? Kalau mengikuti dari bangun tahun 99 sekitar 97, 98 dapatnya dibari oleh Habib marganya bahasa Iban di sini Bansedan yang marga Habib itu banyak, ada Al-Habsi, ada Sekop, ada Sakab, ada Al-Qob, ada Al-Haddad, ada Al-Abbas, ada Basyaiban. Basyaiban ini lagi tidak apa apabila lahir bauban, hanya lahir bauban. Nah itu marga Basyaiban. Jadi orang itu membari kenapa nggak dibari? Cuma catatannya kada ingat lah lagi ingatannya bang kada ingat dua anak jadi kada ingat koler mah ingat tak ingat kan menterbaca itu karena kawan bu bisa mau gue mbak ya panah gue alam semesta tahu muka ya gue tapi apabila besi wirid itu ada boleh menyambat berananya mau nyawa tahan lagi kira ada tahan pasti nyambat mana intan di bawah itu guanya nyanyi nakasuk itu di intan pasti nyambat syaratnya nggak boleh bagadatik pun kada boleh sekadar apabila talihat sudah talihat kada boleh lebih sampai bahari membaca wirid ini entok
Cuma kada ingatlah lagi los mana 2000 berapa nana 2002 kalau masalah itu khusus melihat kemuliaan orang ada mengikuti kecelakaan orang. Nah itu kada lain apa kasab juga ilmunya neta, cuma kasabnya kada nang menyambat cuma mengikuti kebaikan keutamaan kemuliaan ilmu dan lain sebagainya begini. Cuma belinya catatannya kada ini harus mana 20 dipotong 97 berapa? Kan 23 tahun berarti ulun bahari sekolah itu harus benar Pak kira-kira anum benar ya wah jawabannya anum tahun benar lagi datangnya saya kelawasnya oh ya anum tahun benar Pak. Jadi dikatakan kadada jalannya orang belajar itu termasuk pelajaran keterampilan karena kalau pelajaran khusus ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, so itu ilmu wajib. Ilmu keterampilan dia tadi basic wirid banyak wirid itu karena membantu makanya sekolah juga ini sekolah tapi ada karena gantinya ada gantiannya supaya ada di pelajaran samping pelajaran keterampilan pelajaran keterampilan intinya keterampilan ilmu keterampilan supaya ada kebisaan lah ilmu ini pun ambilannya dari Rijalul Ghaib ini salah satu marga dari aulia Allah di antara 44 pangkat kewalian ada arahnya Rijalul Ghaib. Jadi Rijalul Ghaib ini ada jenis ilmunya itu jadi dituangkan oleh para ulama ke dalam kitab Syamsul Ma'arif Kubra. Nah, jadi Syamsul Ma'arif Kubra itu isi sepertiga dari ilmu bubuhan Rijalul Ghaib. Jadi Syamsul Ma'arif Kubra ada ngaran kitab lah. Lawan kitab Tajul Mul itu sepertiga dari ilmu bubuhan Rijalul Ghaib. Ilmunya itu kalau nang tadi kan wiridnya nang kaya orang kasab papujuran dasar kasab nyawa tidak menyampat orang ngarannya guru A Mang Hajasari ada bisi wiridnya ini dan Mang Hajasari suka ada suah pertemuan cuma apabila orang menyambat sini sudah melihat muha orang tersebut bentuk awaknya melihat rumahnya tahu alamatnya tahu sejarah orang tuh tahu pendidikan orang tuh tahu apa bagaimana baik-baiknya lawan pulang Mang Hajasari dan tahu orangnya bersahabat tahu sih cuma sih tidak boleh tahu sih orang ini bisa khodam tahu mah kalau Rijalul Ghaib ilmu Rijalul Ghaib ini beda ini ilmu makai rumus tapi rumus bubuhan Rijalul Ghaib ini 75% bujur 25% itu takdir Allah berarti harapan lapas tuh ada
Kada kasat tapi tahu. Dari dulu baik. Itu kitab di dalam kitab Samsul Ma'arif Kubra. Itu yang dipakai oleh bubuhan ilmu palagi ya. Nanti hitung bulan, hitungan bulan. Karena diringkas akan rumusnya diringkas. Dan itu pun harus berisi pantun, tulis maksudnya pembagian bagian kan kalian nanti pakai. Itu gantian wirid nang ada dapat. Saya dapat lagi wiridnya harus menekan 23 tahun. Mana kamandat berjalan kayaknya babatis kan tuh. Jadi gantiannya itu diringkasakan dulu, cuman diambil bab-bab tertentu aja. Kasar pendidikan keterampilan sampingan. Mau nyobain sini itu jadi duit bisa. Itu kalian nanti hitungan bulan. Dikarenakan ini buat Depak ada usaha menghitung bulan. Dengan bilangan dengan hitungan bebuannya tadi kau menghitung bulan 12 bulannya. Ini bulan apa? Bulan Safar sudah nah. Jadi karena tahu bulan Muharram ini Safar tahun berapa? 1440 apa barangannya juga mati Tuhan toh. Jadi karena dari tahun ini nyawa tahu Muharram tahun Dudi jatuhnya tanggal sekian dan diawali dengan bulan A, upuk bulan A, walaupun nyawa kadang melihat bulan dan nyawa pun tahu bulan Muharram pamannya berapa hari, dan lawas lagi ini hanya Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, ya Allah, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Dzulhijjah, Syawal, Dzulhijjah, Dzulqa'dah. Muharram berarti sekitar 11 bulan. Belum lagi tajalani nyawa sudah tahu. Muharram karena jatuhnya hari anu tahun barunya, upuk bulan sekian, harinya 29 hari Safarnya karena jatuh pada hari anu, dan nyawa kalau mulang kalender Islam sampai 100 tahun mulai tahun akan datang. Wah ini mulang kawas sudah sampai 100 tahun harusnya. Itu ilmu bubuhan di jalur cuma yang diambil karena sedikit aja nang jadi duit bubuhannya nyawa seperti menghitung huruf ini maksudnya menghitung huruf ini kena nyawa tahu, harus tahu huruf bukan membaca Al-Quran tuh huruf juga ini huruf apa panas kan ini mustahil. Jadi apabila orang ini nama berapa biji huruf panas, berapa biji huruf dingin, padahal kata boleh ini khusus kalangan tertentu, satu guru satu harap jangan mengganggu. Tokolah jadi nyawa nang kayak kasap juga belajar abjadnya lah. Orang bilang si A, oh nyawa tahu. Orang ini sifat anginnya, huruf anginnya tiga butir, huruf tanahnya 2, oh orang ini jumlah, oh orang ini tahunya. Walaupun kadang kasap, tapi tahu diaksa salah. Bubuhan dari jalur gaib 75% bohong, 25%
persen sisanya takdir tuh, takdir Tuhan. Sama nyawa hendak menghitung nasib sampai nyawa hidup sampai nyawa mati. Dan ada boleh dibongkar nggak undatan ngaran misalnya harus saya kenang lah menyesal lah walaupun hanya mati anu mati anu kalau pada aku gigi habis nih itu sudah. Nah itu nang kaya orang kasap nang kaya orang kasap padahal nggak ada kasap tapi tahu barakat ada aksara angka kurang nih si A menyolongannya bagus aja gitu berdua kawan berbini tak kurang aja ini kena membanakan seko kayak apa hasilnya banakan dua kayak apa hasilnya banakan tiga apa hasilnya mati itu apa mati anu kan mati sarak hidup sarak mati kan tahu itu sebenarnya kada pun boleh tapi ada ilmunya kitabnya ya Samsul Ma'arif Kubro itu salah satunya. Ma'arif pernah belajari juga dilajari jangan kali belajari orang kada tahu juga di situ kan ada beberapa teknik ulang rumah apa dan sebagainya ada di kada nama sakiranya mah kada batakot lawan tuan guru lah lagi nama usaha apa aja hitung orang bah hendak kasap kada awal juga hendak kasap wiridnya kada biasa maksudnya hitung orang tapi harus ada rumusnya dan belum mete rumus itu kan huruf-hurufnya dipanaskan dingin ke panas ke sifat angin ke sifat api ke sifat apa sampai pakmu tukang si anu tukang juga gitu kayak itu batu pakmunya terus nang lain pakai ditanja pada sama gawin tukang kenapa itu pada tahu inya jadi tukang itu dihitung dan memang kayak itu pak kalau pakmu memang seumur jiwanya lawannya hanya bahasa orang tuh sakadudukan juga gawin kayak tuan saya juga lawan galamnya sakadudukan magawin ang lain kada cocok magawin galam tuh kan dibawai kawan juga muninya jadi kepala borongan kada mul mana nya itu saya luput bilangannya dia menang luput bisa karena itu kada pun sebenarnya kada boleh itu ampun bobohan di jalur gaib dan ampun bobohan abdal kau tatkasanya dikarenakan wiridnya kada dah wiridnya itu jangan diberiakan supaya nyawa jangan tak kecoh lawan ulama kita kadang tak kecoh lawan ulama kita kada tahu menjadi bisin wiridnya itu nyawa kada mau tak kecoh mau wiridnya kada ingat menyatakan kada ada boleh kayak pada itu ada deh lawas bang ada terbaca lah ada terbaca lagi juga lawas bang itu bapak 23 tahun anak kabinat baca pun pada ingat pada terbaca lah lagi jadi kena itu jadi ulangan terus jadi nyawa tahu anak pegawai apa usaha cocok menyawa ada usaha hitung diabjad kena ditimbang dalam timbangan yang kayak pembuang berilmu apalagi ya sesuai dua seorang lah pada sesuai
gamat gamati. Apabila kadang istirahat. Itu kadang kasar, tapi 75% bujur, 25% takdir itu. Artinya apabila kada bujur, berarti sisanya ketentuan tuh. Cuma kebiasaan bujur bisa. Contoh, kalau Tuhan saya dua nabinya, buat Tuhan saya kalau Tuhan saya lagi ada mau berduit, tapi habis kekayain, ekserta, baru sambut jempol manis, mengalenen jempol. Kawan doang Mama Ida ini mulai lagi sudah ada ciri tapi kawin dua-duaan sih, kau menyimpan dulu banakan seko, kalau menyimpan itu harus itu nak kayak orang belajar ilmu para baru tulis membari kata hafal jurus sudah salah masa. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Tuhan, nama kecil dari Tuhan Guru Sarwan Abdan. Ada sidik Guru Muhammad Sarwani Abdan adalah Muhammad Sarwani Madan Sidik. Lahir di Kampung Melayu di Matapura, Kalimantan Selatan. Dan beliau ini lahir pada tahun 1913 Masehi, yang bertepatan dengan tahun 1334 Hijriah dari pasangan Haji Muhammad Abdan dan Haji Halimatus Sa'diyah. Ia masih terhubung dengan keturunan ulama besar yang terkenal dari Kalimantan, yaitu Syekh Muhammad Rashad Al-Banjari. Dikisahkan ia mempunyai himmah pada waktu kecil. Beliau ini mempunyai himmah yang kuat untuk belajar ilmu agama. Awal-awalnya ia menjalani adalah beliau ini sekolah di Darussalam. Pada waktu itu diasuh oleh paman beliau sendiri, yaitu Syekh Muhammad Kasbul Anwar. Madrasah Darussalam adalah madrasah terbesar yang berada di kota Martapura pada waktu itu. Sementara paman beliau Syekh Muhammad Kasbul beliau ini Kasbul Anwar yang membawa wirid Dalailul Khairat. Dikenal luas sebagai seorang ulama yang alim dan banyak berisi ilmuwan. Beliau ini pernah menyebut sebagai salah seorang mujahid selain badan beliau ini juga Kasbul Anwar ini sebagai menjadi seorang mujahid ini kita nama membawa pembaharuan di dalam ajaran agama. Pada waktu Guru Kasbul Anwar kota Pasayangan tuh Kampung Melayu lagi bari kan sedikit sekolah duduk itu datang ke Matapura maulah sekolahan bakur kursi. Nah itu hanya menjadi tadinya mampai pembaharuan. Jadi seseorang abdan yang belajar lawan Syekh Kasbul Anwar. Selain pada itu juga beliau belajar juga kepada beberapa ulama terkenal di kota Martapura. Pada saat itu seperti Tuan Guru Ismail Ibrahim Khatib, Tuan Guru Muhammad Toha, Desa Dalam Bagar, serta beberapa Tuan Guru lainnya. Pada usia yang sangat muda, ia meninggalkan kampung halamannya Martapura menuju Pulau Jawa dan bermukim di kota Bangil dengan maksud memperdalam ilmu agama di sana. Kala itu ia belajar kepada beberapa ulama di kota Bangil dan kota Pasuruan. Sebelum itu orang tuanya sendiri memang sudah lama berdiam di kota Bangil untuk berniaga. Banyak jualan di kita. Jualan. Bari kan Matapura membawa cincin kan, cincin macam-macam. Sampai di sana membuka para cincinan juga kayak intan dan lain sebagainya apa sih dia. Di antara guru-guru Sarwani Abdan di kota Bangil
atau berada di dua kota, ada di kota Bangil dulu, berarti lulus Darussalam Sidin ke Bangil. Bangil itu berdiam di sana. Guru Sidin di kota Bangil adalah Kiai Haji Mukhtar yang berada di Gondang lagi adatnya. Gondang lagi di kota Bangil. Kiai Abu Hasan yang berada di daerah Wetan Alun Bangil. Kiai Haji Bajuri yang berada di kota Bangil, guru-gurunya. Termasuk Kiai Ahmad Jupri yang berada di kota Pasuruan serta beberapa ulama lainnya. Jadi Sidin pernah juga belajar di sana. Saat ia berusia 16 tahun, paman beliau Syekh Muhammad Ghazul Anwar membawa beliau ini pergi ke Mekah umur 16. Selain dirinya, ia pula ada saudara sepupunya Muhammad Sa'arani Arif atau guru Sa'arani Arif, alim hadisin yang ada di kota Pasayangan, ngomong Melayu ya. Dan beliau ini berdua dibawa oleh guru Syekh Ghazul Anwar ke kota Mekah. Dan menerima pelajaran ilmu dan di bawah bimbingannya juga dan pengawasan langsung dari sang paman dan berada di kota suci, jadi dibawa ke sana. Bahari itu begitu ke Mekah tuh kada langsung boleh. Kenapa? Karena bahari bakal apa? Setahun, 2 tahun, untuk menangkau beli. Jadi apabila menghantar, jadi sedih ini menghantar anu kamanakan bener. Berarti saya itu setahun hanya kawabul boleh. Kenapa? Mbak Uyuh nikah. Jadi selama di sana Syekh Ghazul Anwar ini mengitihi, membimbing, menang berdua tadi guru Sarwani lawan guru Sa'arani Arif. Dan dikenal sangat tekun dua-duanya pemuda ini dan Jasidin. Kedua-duanya adalah orang yang tekun mengisi waktu dengan menuntut ilmu agama dan mendatangi beberapa pengajian-pengajian. Nah, ada tokoh ulama pada waktu itu di kota Mekah. Jadi di Mekah ini baru selain pada pengajian di Masjid Mekah itu konon, jadi di buncu-buncu banyak pengaji. Nah itu kadang kayak udah kita Pak, malam ini si A, malam esok si A, kadang semalaman ini ada sampai 100 menjam, 1100 majelis semalaman. Lain-lain gurunya di ujung sana, guru si anu, ujung sana, guru si anu, kayak itu nyasar ada tempat. Selain itu beliau juga belajar ke rumah-rumah para ulama. Di antaranya pada waktu itu Sayyid Muhammad Amin Qutbi, Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, alasannya Syekh Umar Hamdan, Syekh Muhammad Al-Arabi, Syekh Hasan Al-Mashab, Syekh Abdullah Al-Bukhari, Syekh Saifullah Degestani, Syekh Syafi'i, Syekh Sulaiman, Syekh Al-Ahyad, dan serta masih banyak lagi para tokoh ulama yang menjadi guru sidin di Makkah pada waktu itu. Dan daripada ketekunan beliau inilah maka Syekh Muhammad Ghazul Anwar ini diperhatikan oleh para gurunya dan diceritakan pada gurunya itu sangat menyayangi keduanya daripada ketekunan dan kecerdasan mereka berdua. Mereka berdua ini menonjol di antara murid-murid yang lain. Dalam beberapa tahun saja mereka berdua sudah cukup dikenal di kota Mekah. Kenapa? Karena sering menggantikan gurunya, keguruan ujur pemadenah guru ada nahaur ditunjuk ulang keguruannya nang berdua, salah satu nang berdua ini ada dimajar sambil naranya orang tawaduk, walaupun disuruh tetap belajar. Hingga kedua-duanya ini digalari 2 mutiara dari Banjar. Dan keadaan herankan lagi dua-duanya ini di bawah bimbingan Sayyid Amin Qutbi, bahkan sempat mendapat kepercayaan untuk mengajar selama beberapa tahun di Masjidil Haram.
Selain mempelajari ilmu ilmu syariat, ia juga mengambil baiat tarekat daripada masyayikh di sana. Di antaranya ia mengambil baiat tarekat Naqsyabandi dari Syekh Umar dan tarekat Samaniyah dari Syekh Ali bin Abdullah Al-Banjari dan lain-lainnya. Setelah itu, setelah kurang lebih 10 tahun menuntut ilmu agama di kota Makkah, 10 tahun kurang lebih, ia kembali pulang ke Indonesia menuju Martapura. Sampai di kepulangannya di Martapura, ia menyelenggarakan majelis-majelis ilmu di rumah beliau. Selain itu juga sempat mengajar di Madrasah Darussalam. Ia belajar pertama 6 hari. Ia kemudian diminta untuk menjadi qadi, mengajar di situ. Lalu pada waktu itu disuruh menjadi qadi, dan beliau menolak permintaan tersebut dengan alasan lebih senang berkhadam kepada masyarakat. Berkhadam ini hanya membantu masyarakat itu. Ada kalanya ia melajari orang tuanya, membantu masyarakat, membantu lawan ilmu asalnya kada tahu menjadi tahu. Dalam kanakon itu dia. Dan ia lebih dapat mengatur waktu semaksimal mungkin di dalam mengajar, bermutalaah serta ibadah lain-lainnya. Setelah bertahun-tahun menuntut ilmu di kota Makkah, pengetahuan ilmu agama yang miliki menjadi semakin luas dan mendalam di kalangan ulama. Ia mulai dikenal sebagai seorang nama hafal Quran. Di dalam dirinya terhimpun seluruh ilmu syariat, tarekat dan hadis. Walaupun demikian, namun ia halnya tersebut menjadikan sebagai seorang alim semakin tawadu. Banyak berisi ilmu tapi menunduk, menyimpannya kadang menipula. Ada kita menyawana lulus sekolah, hanya lulus sekolah pulang kaitan gue, padahal keilmuannya kada tahu, kada teruji lagi, ilmunya kada tahu, hanya sekolah, hanya tuntung sekolah pulang bangun ilmunya, kitab-kitabnya sama nak kayak di Banjar orang lebih nampak ya, entah tinggi di Banjar juga alimnya. Jadi guru sarwani amtannya sudah alim, tapi orangnya biasa-biasa aja, kadang bang itu ini. Dan ia berkeutamaan dan membuka majelis di lingkungan sendiri. Hal ini terjadi pada tahun 1944. Pada antar waktu itu sempat sambil berganti bangil, berjualan, kicin dan lain sebagainya. Sidin juga sempat membuka majelis. Sambil membuka majelis, Sidin pun sempat belajar masih belajar lawan Muhammad Mursyid yang berasal dari Mesir setahun. Pada waktu itu ada karannya Syekh Muhammad Mursyid makanan di kota Bangil. Lalu belajar di situ, mengambil ilmu. Setelah di situ beliau balik lagi ke Martapura, beli pulang ke Martapura di Bangil dan melanjutkan majelis pengajian di Martapura pulang. Baru pada tahun 1950 ia sekeluarga untuk memutuskan hijrah ini bujur banget. Lalu Sidin situ menetap dan langsung membuka majelis secara terbuka untuk umum, maksudnya untuk lingkungan terdekat tapi lingkungan terdekat saja. Artinya bagi kalangan keluarga aja. Ia cenderung mempelajari dahulu keadaan lingkungan dan bentuk kota tersebut. Di kemudian hari sikapnya ini telah menjadikan diri sosok yang cukup disegani di kalangan ulama Jawa Timur. Ulama alim menol cuma harap tersebut. Cuma saharat tersembunyi tetap kacau.
demikian ia tetap tawaduk dan rendah meskipun selalu berusaha menyembunyikan keunggulan yang dimilikinya. Pada akhirnya para ulama nampak di kota Baghdad pun mengetahui keistimewaan daripada ulama ini. Ia senantiasa berada dalam seharian amat sederhana, hari-hari biasa dan kayak orang biasa. Baju pun 5 li, baju kaos baju kaos 55 tetapi aja kopiah halang tabu dan jalan-jalan. Itu diantara terlihat dari pakaian yang kenakan hari-hari. Bahkan tidak banyak orang mengetahui bahwasanya ia adalah ulama besar. Ada kita supaya orang tahu seorang ulama besar, tapi ilmunya belum besar, ilmunya belum benar. Sampai-sampai di kamar tidur dan keluarga tidak menggunakan ranjang dan tidak mempunyai lemari untuk menyimpan baju. Kurangan artinya saking sederhana, asal kawanku kuring artinya kurang pun kada tapi kuring jo baju lebih banyak juga 11-12 Menuntung betapa gantung bakatok. Ia adalah seorang yang telah mengambil jalan hidup secara humul. Nah jadi sedihnya jangan orang mengambil jalan tarekat, mengambil jalan humul. Artinya mengambil jalan nang biasa bersembuh, nang humul itu bersembunyi. Pada angkon kaliha lihat. Arti kadang kalau kelihatan orang awam kadang melihat, tapi bubuhan orang khusus mali. Orang awam kadang melihat, tapi orang khusus malihat. Ada kita lah orang awam melihat, orang khusus kadang mali. Kebalik ada kita lah orang awam supaya melihat, orang khusus kadang mali. Siapa nih itu aja jurung mana? Sedang gitu. Kenapa dan akan memasukkan ia juga dikenal pandai menyembunyikan diri hingga di lingkungan tempat dia tinggal banyak orang yang mengetahui akan beliau tadi dan ketinggian ilmu beliau kecuali dengan beberapa hal. Jangan ada beberapa hal ada tahu orang gara-gara Kiai Hamid Pasuruan. Jangan yang kada Kiai Hamid ini kutub bahri, kutub awliya, kutub gaus yang ada di Jawa Timur dan berada di kota Pasuruan. Bahari ada orang ini beberapa ulama juga orang tuh lawas sudah mengaji lah berpuluh-puluh beratus bising guru datang ke wadah Kiai Hamid Pasuruan. Assalamualaikum Kiai Hamid ini awliya Allah yang paling masyhur orang tahu merata. Jadi jangan jorong bapak sih. Kami guru yang hendak belajar lawan pian. Padahal kita tapak nang pian hendak pian lajarin jadi bebuan nang guru-guru dan kiai-kiai nang mendatangnya lawan Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Ujar Kiai Hamid apa? Kamu kayaknya aja, ikam datang ke jauhan. Ikam mulai mana? Ada yang mulai Gondang lagi, ada yang mulai dari Porong, ada yang mulai dari Sidoarjo. Mereka menyisir dari Sidoarjo ke Surabaya, Pasuruan ini 4 jam jauhnya panggang. Jadi kayaknya aja menikah hendak belajar. Ada ulama yang sangat alim, alim kayak Abdul Hamid Pasuruan aja mengakui orangnya di kota Bagel.
Arabnya sambatakan oleh Kiai oleh Kiai Hamid tadi marahnya ini mah sarwani abdan ikam tahun akan jadi bagian tuh anu ngaran Kiai sarwani abdan nang datang ini belum buan Kiai jangan nak belajar lawan Kiai sarwani abdan anu lawan Kiai Abdul Amin sidin manjurakan lawan Kiai sarwani abdan. Jadi dikarenakan Kiai Sarwan Kiai Abdul Hamid ini nama suara bubuhannya ini kadawani membantah lagi. Jadi coba bubuhannya nang datang mana? Nang datang ini Kiai juga kurang alim juga nang datang. Jadi coba bubuhannya nang datang ini kalau sempat Kiai Abdul Hamid ini bersuara datangi belajar lawan Kiai Sarwan nang arahnya Sarwani Abdan. Berarti kan disambat sini ini orangnya alim god. Lalu jadi nomor buat datangnya, nak kayak pala orang belajar, nang ngaran Sarwani Abdan ini nang kayak apa? Kayak Abdul Hamid saja aulia Allah orang tahu lah. Ini juga Abdul Hamid, anu alim god orang, nang kayak apa orangnya? Katia kada suah mendengar aja bubuhannya, sedangkan bubuhannya ini kiai terkenal juga datangnya. Lalu jenang sekong sampai Kiai Abdul Hamid bersuara, saya ingin sekali seperti Kiai Sarwani Abdan. Udah sedih bersuara kalau bubuhan datang. Iya itu Sarwani Abdan itu jadi orang alim tetapi mastul artinya basambung dan menyembunyikan lebih nyaman inya ketimbang aku menjersi Kiai Abdul kalau aku jadi orang tahuan lalu aku ini uyuh bang besokan assalamualaikum siang assalamualaikum anu guru ini guru itu guru ABC guru kecap guru uyuh lah ada istirahat apa nyaman Sarwani Abdan orang kada tahu assalamualaikum ada guru Sarwani kan ada gurunya guru siapa aja sih guru Sarwani kada ada sih berjalan orang kan tahu mana orangnya anu menjadi siapa kamu menjadi guru Sarwani anu makam adalah sih ada sedihnya jadi berjalan aduh nyawa sekali terduduk orang tahu dua nyawa 10 menit boleh koyoda ya lah bandar 10 menit sudah 10 menit itu ingat lawan Allah atau ingat lawan Rasul ini raja jujur masih mengaguau 10 menit tabuh waktu jadi orang kada tahu umpamanya ada dua tujuh Sarwani Abdan melihat nang baju 55 nah baju 55 77 apa budget nah 77 tetapi sing sempulan sing gonol kada yakin orang boleh alhamdulillah di sini kada uyuh loh kok aku pada menyuruh dah nah itu Allah lalu nambah buat ulama-ulama tadi dari Sidoarjo, Porong dan lain sebagainya tadi anak mencoba niatan tadi bulik dari rumah Kiai Abdul Hamid Rasulullah. Nah kalau Kiai Abdul Hamid ini adalah habaib cuma menyembunyikan dari habaib beliau ini marganya Basaibat. Nah itu Basaibat kalau pun datang ban unta nah sebenarnya
masing-masing nang sekong ako ya. Karena kalau kita nih habis ini kemana, kalau masalahnya Abdan aku nang tahu kayak kurang-kurangnya ujar beliau dari alim mana, tapi aku ada yakin lagi aku jenang sekong banyak Banong anak datang bulik dari rumah ya Abdul Hamid, masing-masing sekong sambil di jalan ini mencari pertanyaan, mencari masalah nang kali dijawab nang sampai masalah nang kada ada di kitab. Anak mencoba kealiman sarwane dan bang apa wali kutub menyambat kutub gaus, artinya ada orang yang paling alim banyak saja lawan ini aja kebelah saja. Aku ini sudah waktunya ada lagi ujar ke Abdul Hamid Pasuruan otok sampai bulik dari Pasuruan ke kota Bah. Jadi di dalam rumahnya sudah disediakan sidin banyak minuman masing ada nang katujuh kopi banyak gelas kopi sudah, ada nang banyak teh banyak teh, ada nang wadah jahe banyak di gelas masing ada nang katujuh minum susu kambing panas, ada sudah banyak di gelas masing Assalamualaikum, jadi lawang sudah babuka, jadi duduk sudah mengikuti kitab. Assalamualaikum, salam, salam, cup kakak cup gigi tolak, cium kanan cium ke, patakon habar, basa apa kabar? Alhamdulillah, kamu di mana? Ini. Oh jadi babuannya ini lalu buka bandar. Kami ini tadi ada rencana hendak membuka majelis ilmu, dan kami ini tulang tadi rencana minta ajari lawan Kiai Abdul Hamid Pasuruan nama ajari kami walaupun sebulan sekali asal sidin kawan aja sidin daripada ngambil berkahnya wali kutub nang balat mahajarin, tapi sidin kebasan kaina sidin kami kejauhan situ ada nang lebih alim di sidin nang parak lawan rumah bubuhan kami sidin nyambat ngaran sampian padahal rumah ulun di anu sananya bahalat satu kalurahan ulun kada somandangan lawan bian satu kalurahan itu bahalat kalurahan kada suah sedangkan ngaran kalau orang penceramah lain lu tahu dipanggil siapa penceramah tahu ulun Habib Berekong tahu ulun jenang datang tapi ngaran bian ini ulun asing benar ya kan yang kada ke Abdul Hamid nang menyambat hanya ulun tahu. Jadi apa? Sidin menyuruh belajar kaset. Jadi basa-basi. Tonton basa-basi sudah. Aku tahu Sidin ikam kayak aku ini Sidin yang kada kayak Kiai Abdul Hamid tetap nama menyuruh bubuan ikam ke sini. Kada kubu kaela lawang satu bubuhan ikam itu jujur aja tadi lalu bubuhan ikam itu disini hendak menjajal kemampuan okok ikam nomor satu ngaran ikam si A rumah ikam di anu ikam disini apabila aku kanan bertamu sarwane Abdan aku hendak bertakun ini nah ikam nak takut itu kolam tu nah ini ada kitab di tanganku baca ikam halaman sekian itu nak baca itulah jawaban pertanyaan
Ulman lagi datang sudah. Nah baca sholat, itulah jawaban pertanyaan ikam. Nah saya ulang. Ikam di sini hendak bertakun lawan aku masalah nang paling ngalih, nang kada dari kitab. Pertanyaannya gini, ya lalanya sedih. Jawabannya ini. Habis para ulama tadi habis pertanyaan yang belum tak keluar waluman suara hanya termandam dalam hati sudah tahu kurang jawaban. Namun dari itu lalu bebuan ini mengakui keilmuan dari guru sarwani Abdad tadi, dan bebuannya ini pun jikalau kada Kiai Abdul Hamid kada tahu jo. Nah itu belum Abdul Hamid nanti kada ya ojek Kiai ujar Syekh Abdul Hamid nana sarwani nah jangan yang kada siden ini belum kada tahu kada ketahuan orang. Padahal guru sarwani ini lebih senang kada ketahuan, lebih senang kada ketahuan pada ketahuan. Kenapa lebih senang kada ketahuan? Seorang kada kui satu, yang kedua nyaman kada ketahuan kayaknya orang kada tahu. Orang apabila orang kada tahu siapa nyawa apa nyawa nyaman anak kayak apa bahalang atau bujur bah orang kada mana orang nyambat nyawa di orang pangkat satu ya itu dulu bah isi pangkat satu tertinggal kopi ya kah jalan itu jurang kada kau jadi khatib nyawa deh kawin jadi kau anggap misi pangkat di bidang keagamaan walaupun nyawa kada ada sekolah pon atau belajar agama bamodal nukar buku khutbah ya Allah pernah nyawa dan merancang diminta orang bahot kopi ada tinggal berjalan 7 khutbah ya Jepang Alhamdulillahilladzi barakna al-aziz al-ghaffar ittaqullah bertakwa tapi seorang kopi apa muruahnya kada menjaga muruah itu aja kita nilai atau harga diri seorang khatib. Orang jadi khatib itulah harus menjaga muruah. Makan di warung kada boleh, duduk di pinggir jalan kada boleh, bebantai di tanah kada boleh, kopi anda tinggal aja kada boleh, apalagi selawarhan. Ayo wah ini orang kada khotib diulang gawian diundang orang jelas hitungan amplop wah ini kena mbak turun kena hari Sabtu jempol ngalenek lalu jenang sekong wajar aja ini yang kada sudah pada sekolah agama pak aku jenang sekong orang kada tahu, orang kada menyam banyak jadi khatib kada dari bidang keagamaan nyawa kada ada apa-apa sawahan depan nyawa ya kan sembahyang apa nih biasanya kada orang kada menggaduh nyawa nana kadu sama dengan dari pangkat 1 ke 7 aja ke 7A aja suatu hari nyawa kada sembah terang lah nyawa nah kurang aja seorang masih menangguk di itu jurang nang hajub atrajin Allahu Akbar mampu aja pas kada ingat entah kada ingat kan entah duit habis dibawa kawan menangguk
gawiannya hari Jumat tak pulang. Itu dia kawan. Apa? Aja Jumat itu macam yang kadang atau lagi seorang tuh aja nih orang Allahu Akbar Allah. Ada mana malam makan hari Jumat. Kawan membawai, pokoknya kada berduit lagi. Jadi saya kita menanggung di Sumur Unda juga kan banyak. Tapi hari Jumat, wan saya apa ada, hatib kada apa kada orang hatib memang baca. Palingan orang kubur masing-masing juga. Itu jauh punang itu orang najan rajin tuh. Itu najan rajin. Kenapa kado? Orang Jumat, Allah Akbar, bayang kada nanggukinya. Jurang, sampai terongkolan. Datang bahkan sampai turang nanggo datang no Jumat malah di ulurnya berkirim masyarakat yang datang pada masyarakat kurang anak ke Jumat ini ketimbang iwak di muka rumah ya ada nang lewat jadi tuan berkirim masyarakat masyarakat artinya kan ini berkirim masyarakat ada kawah mah pun berkirim 2 rakaat ketahuan gak ada sembah memberikan masyarakat yang seorang hanya menggawiakan masyarakat seorang undalkan yang ada sembahyang orang kada bu cuma punya ada nang tadi gawian aja yang ini kada sembahyang Jumat mau nanggung abut ke orang nang kayak itu serawatnya akan disediakan cuma dikarenakan Kiai Abdul Hamid nambah suara bahari itu di zaman Kiai Abdul Hamid apabila jasidin saka sajawa lalu kadang awal lagi bersembuh kalau ngalih lagi sedih itu pun sedih banyak mengelak gue sedih ada orang datang ini sampai orang minta nomor untuk jadi sedihnya tak punya orang bahari motoger SDSB kan orang tahu kan ujar orang sidin aulia datang orang Assalamualaikum guru salam kisah orang meluni guru yang utang banyak benar sidin nakarakan supaya apa makanya menghadapi sidin memang jakanya nambah bolang orang ada ngobian aja kopian kayak ini jadi biasanya guru ini utang banyak benar sudah sertifikat tersanda segel ampun mintuha sudahnya ampun seorang sudahnya utang minta tagihan orang nanya sih itu bang di sini apa yang ngajak ke sini ulang apa cara mau buntut guru aja masuk kayak sini ke dapur ya orang 26 bini banyak aja nomor buntut itu apa jadi jeneng gini kalau aja nomor kulkas kalau aja katanya kita kali di bisnis sidin ini bisik kulkas saja kada dan ujar orang itu apa abahnya jadi jeneng gini sih apa kan orang tadi nomor buntut apa kok buntut kambing kada aja bu nomor kulkasnya kulkas kalau bahari porkas jadi kulkas jadi boleh kayak bilang jadi aku di rumah kayak ada besi kulkas jadi kada tahu nomornya jangan datang guru aja lain kulkas nomor kulkas apa itunya sih aku ada besi kulkas aja kada ada bayi jauh nomornya jangan datang garu aduh ya omne sini belangkain aja aja menghadang aja juga jadi jangan datang apa ya baik bulik seronga jadi mana jadi aku jadi kerja saya kulkas namanya guru aja nomor kulkasnya mau ada tahu biasanya nomor buntut masuk aja pulang ada lah apa nomor buntut mana aja kalau kan aja orang mau kambing kah batas minyak kah korban kah nomor buntut sapi itu ada buntutnya kayak itulah aja kalau baru pulang sih
anu jadi kecuali kamu ke sapi lu sih, Pak Guru, ya jangan ke sapi, jangan ada utang sing banyak kan.